Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sahabat kreatif, kita akan membacakan kisah para wali, masih menceritakan atau masih di wali yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Ya, sahabat inspirasi. Bagian minta tambah kemarin ini sudah di Oh ya, kemarin nggak ada ya? Nggak ada. Karena kamunya nggak ada sih. Aku menunggu kemarin itu, nunggu kamu yang nggak ada. Padahal aku menanti. Wow. Tapi sekarang aku senang. Karena kenapa? Ke kanan ada Mala, ke kiri ada Kakak Tiara. Jadi kalau digabung itu adalah Tika. Tiara. Iya. Atika, Arif. Tiara, ke aku Mala kan nyambung kan? Oke, sip. Jadi hari ini Bang Ari hari paling membahagiakan kayaknya ditemenin dua cewek ini ya. Iya betul. Iya, makanya kan aku bilang tadi kalau digabung itu menjadi Atika. Atika ya? Pantas saja. Siarannya semangat banget ya karena ditemenin dua cewek loh. Iya. Makanya aku mau ke kanan ada, ke kiri juga ada. Asik. Jadi kalau pulang nanti naik motor bertiga, satu di depan, satu di belakang. Aku di tengahnya. Kan aku yang bawa, nggak mungkin kamu yang nyetir. Oh iya. Oke. Betul. Iya kan? Tapi malah nggak mau ya di tengah-tengah ya. Nggak mau di depan. Apa? Biar aku yang di tengah aja. Oke deh, lanjut aja lah informasinya. Daripada ntar kayak kemarin mereka nanya lagi apakah informasi yang nggak ada. Silakan. Oke, sahabat kreatif, inilah informasi selanjutnya. Sebuah rumah terbuat dari dinding kayu beratapkan genteng. Nampaknya baru saja didirikan. Di sebelah barat pusat perkampungan, sepasang matanya yang tajam dapat melihat sekelompok orang sedang duduk bersila dengan mulut komat kamit. Julung Pujut segera mendekati bangunan baru itu, sepertinya sanggar pemujaan. Tapi makin dekat, hatinya makin yakin jika bangunan itu bukan tempat beribadahnya orang-orang beragama Hindu maupun Buddha. Tepat pada saat itu, orang yang duduk di bagian paling depan mengorak sila berdiri dan mengajak orang-orang yang berada di belakangnya untuk keluar menemui Julung Pujut. Oh, jadi kalian berkumpul dan bersembunyi di tempat ini. Apa yang kalian rundingkan? Mau melawanku? Dengan suara mengejek. Seorang pemuda berusia 25 tahun maju menghampiri Julung Pujut yang masih duduk di atas kudanya. Wajahnya bersih bercahaya, kepalanya dibungkus dengan kain putih, hingga sebagian rambutnya tak kelihatan kecuali di dekat pelipis dan telinga. Ki Julung Pujut, tegur pemuda itu dengan suara mantap. Sudah lama ku dengar nama dan sepak terjangmu. Sungguh sangat kebetulan sekali. Sekarang dapat bertemu denganmu. Mana anak buahmu? Julung Pujut mendelik hampir saja sepasang matanya. Baru kali ini ada seorang penduduk berani berkata seperti itu pada dirinya. Berani menatap wajahnya, menunduk, bahkan menyembah-nyembah. Edan, gila, umpatnya keras. Lancang sekali mulutmu anak muda. Sudah bosan hidup rupanya. Katakan, kaukah yang mengumpulkan para penduduk untuk bersembunyi di tempat ini?
Pemuda itu malah menatap lekat ke arah Julung Pujut, lalu ganti ke arah lelaki di sampingnya, yaitu Tekuk Panjalin, yang lebih suka berdiam diri dan nampaknya lebih tenang. Tak ada rasa takut maupun gentar. Julung Pujut benar-benar merasa dilecehkan. Ki Julung Pujut, sebagian orang memang takut kepadamu, terutama wanita yang lemah dan anak-anak. Tetapi tadi kami berkumpul di surau bukan bersembunyi, melainkan sedang mengerjakan sholat zuhur, jawab pemuda tampan itu. Julung Pujut menoleh ke arah Tekuk Panjalin yang tetap berdiam diri, namun sepasang matanya menatap tajam-tajam ke arah si pemuda. Akhirnya kita ketemu macan juga rupanya, gumam Tekuk Panjalin lirih. Macan? Tukas Julung Pujut, masih perlu dibuktikan lagi. Apakah dia seekor macan atau sekedar kucing, buduk, dan anjing kurak yang biasanya cuman menggonggong? Buktikanlah, sahut Tekuk Panjalin tanpa basa-basi. Baik, panggil anak buah kita supaya dapat menyaksikan bagaimana caranya aku menggebuk anjing muda-muda ini. Supaya lari terkaing-kaing, kata Julung Pujut sembari melompat dari atas kuda dan langsung hinggap di hadapan si pemuda tampan. Tekuk Panjalin memutar kudanya dan segera memacu ke arah anak buahnya yang sudah bersiap-siap hendak membakar rumah-rumah penduduk. Cepat berkumpul, buang obor kalian, kita bakal menyaksikan pertandingan menarik, teriak Tekuk Panjalin. Begitu melihat anak buahnya, maka 18 orang berkuda itu segera mengikuti langkah kaki kuda Tekuk Panjalin untuk menuju ke tempat Julung Pujut sedang berhadapan dengan si pemuda tampan. Anak muda, hardik Julung Pujut, sebelum nyawamu lepas dari badan, katakan siapa namamu, supaya orang-orangku mengetahui bahwa pernah ada seorang anak muda berani coba-coba melawanku dan akhirnya bernasib sial. Namaku Gofur, tapi lidah orang-orang Jawa memanggilku Gapur. Kuperingatkan padamu, tinggalkan dunia kejahatan, jadilah orang baik-baik sebelum terlambat. Oh, jadi namamu Kapur? Tanya dan ejek Julung Pujut. Pantas, wajah dan kulitmu putih seperti mayat, dan kau memang akan segera menjadi mayat. Tepat pada saat itu, Tekuk Panjalin datang bersama 13 orang anak buahnya. Ujar Tekuk Panjalin. Jadi, kau pun ikut-ikutan jadi anjing, Pujut? Apakah kau pun hanya akan mengajak anak muda itu untuk saling menggonggong? Julung Pujut melirik ke arah Tekuk Panjalin dengan hati mendongkol. Panjalin, aku hanya sekedar mengisi waktu untuk menunggu kedatanganmu, ujarnya pedas. Nah, mulai meraung lagi. Kenapa tidak lekas kau bikin modar anak muda itu? Tukas Tekuk Panjalin. Sementara itu, pemuda bernama Gofur segera melipat lengan bajunya yang panjang. Agaknya pertarungan antaranya dengan Julung Pujut tak bisa dihindarkan lagi. Sebenarnya aku paling benci menggunakan kekerasan.
Tapi kepala kalian memang kepala batu yang patut dipukul dengan tangan besi, ujar Gofur. Tanpa basa-basi lagi, karena malu terus diejek, Tekuk Panjalin lelaki berewokan itu menerjang maju ke arah Gofur. Sepasang tangannya membentuk cakar Raja Wali diarahkan ke wajah Gofur yang putih bersih. Semua orang, terutama para penduduk desa yang berdiri di belakang Gofur, berteriak kaget. Sebab Gofur sepertinya tidak bereaksi, hanya diam saja, seolah membiarkan Julung Pujut menampar dan mencakar wajahnya begitu saja. Ternyata tidak begitu jarak. Serangan tinggal sekilan kurang lebih 10 cm. Gofur menangkas tangan hendak mencengkram wajahnya, bahkan langsung balik mengirim serangan dengan menendang dada Julung Pujut. Julung Pujut mengadu kesakitan dengan tubuh terdorong ke belakang beberapa langkah. Dadanya terasa bagai dihantam palu godam puluhan kilo. Benar-benar kecele. Sudah diperhitungkan. Melihat si pemuda, tentulah Gofur itu mempunyai sedikit kepandaian. Tapi sungguh tak disangkanya jika kepandaian ilmu silat si pemuda demikian tingginya sekali. Sebab dia dibikin mundur sepoyongan dengan dada ampek. Tadinya ia berharap akan meringkus pemuda itu dengan sekali serangan saja. Itu sebabnya dia langsung mengerahkan jurus Raja Wali Sakti tingkat ke-18. Ia ingin mencengkram dan langsung memutar leher Gofur. Sekali pelintir, putuslah nyawa pemuda itu. Tapi siapa sangka keadaan jadi terbalik. Justru dia yang terkena tendangan telak. Kini dengan wajah merah padam, Julung Pujut langsung mencabut golok di pinggangnya. Dan dengan teriakan mengguntur, ia merangsat lagi ke depan, menebaskan goloknya ke arah perut Gofur. Namun, dengan mudahnya pemuda itu berkelip ke sana kemari. Semua serangan Julung Pujut hanya mengenai tempat kosong. Keringat dingin segera membasahi wajahnya. Ia merasa malu dan penasaran. Tekuk Panjalin juga merasa terkejut. Dia adalah seorang pendekar kawakan. Belum pernah dia melihat kecepatan gerak seorang pesilat seperti Gofur. Ia terus memperhatikan cara-cara Gofur mengelak dan membalas menyerang. Akhirnya dia dapat menyimpulkan ciri khas dari ilmu silat yang dimiliki pemuda itu. Lembu sekilan. Teriaknya agak ragu. Julung Pujut yang mendengar teriakan Tekuk Panjalin terkejut sekali. Lembu sekilan adalah ilmu tingkat tinggi. Tak sembarang orang mampu mempelajari ilmu itu. Tapi Gofur yang berusia semuda itu sudah menguasainya. Dengan setiap serangan yang dilancarkan tidak pernah menyentuhnya, selalu berjarak kurang dari sekilan dari sasaran. 30 jurus telah berlalu. Selama ini Gofur lebih banyak mengalah. Ia lebih sering mengelak atau menangkis. Sesekali balas menyerang dengan tenaga biasa. Sementara Julung Pujut sangat benar-benar bernafsu merobohkan atau membunuh pemuda itu dengan seluruh kemampuan yang ada. Ia telah mengerahkan semua ilmunya, baik ilmu yang dipelajarinya dari satuan pasukan elit Majapahit maupun ilmu kotor dengan jurus-jurus keji yang penuh gerak tipuan. Semua itu ternyata tak mampu dipergunakan untuk menyentuh tubuh Gofur.
Dasar, tak tahu diri. Tiba-tiba Tekuk Panjalin angkat bicara. Kalau mau, sebenarnya sudah mampu mencabut nyawamu sejak tadi. Julung Pujut makin panas mendengar ejekan rekannya itu. Tekuk Panjalin memang selalu jadi saingannya dalam segala hal ilmu. Mereka berimbang, tapi Tekuk Panjalin nampak lebih tenang dan penuh perhitungan. Tak gampang terbawa arus nafsu amarah yang merusak segala pertimbangan akal sehat. Kini Julung Pujut menyerang Gofur dengan membabi buta. Hingga suatu ketika, Gofur sudah merasa saatnya memberikan pelajaran kepada pemimpin gerombolan perampok itu. Saat itu, Julung Pujut membacokkan goloknya ke arah kepala Gofur. Gofur menangkis dengan tangan kirinya. Semua orang terkejut, mengira tangan Gofur yang bakal putus di babat golok tersebut. Ternyata, justru golok itulah yang patah menjadi dua. Dan sebelum hilang rasa terkejutnya, Julung Pujut tahu-tahu merasa perutnya kena tendangan teramat keras dari sepasang kaki Gofur yang dilancarkan secara beruntun. Tubuh Julung Pujut terjungkal ke belakang dengan terjerembab di tanah dengan keras sekali. Mulutnya mengeluarkan darah segar, nafasnya terengah-engah. 13 anak buahnya hanya memandanginya dengan bengong, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Goblok, umpatnya dengan nafas tersenggal. Mengapa kalian diam saja? Cepat serbu bangsat itu, bunuh dia. 18 prajurit itu langsung turun dari kudanya masing-masing dengan menghunus golok di tangan mereka, menyerbu ke arah Gofur. Namun, puluhan penduduk yang tadinya hanya berdiri di belakang Gofur segera mengambil senjata seadanya, dan mereka segera menyerbu ke arah kawanan perampok yang hendak mengeroyok Gofur. Ternyata ada beberapa muda desa yang mempunyai kepandaian ilmu silat yang cukup membuat kawanan perampok itu repot meladeni serangannya. Belum lagi puluhan penduduk yang menyerang dengan nekat dengan senjata parang, golok, tombak, cangkul, tongkat, penumbuk padi, lemparan batu, dan sebagainya. Selama menjarah desa puluhan kali, belum pernah kawanan rampok itu mendapatkan perlawanan sesengit ini. Biasanya para penduduk sudah mengkeret begitu mendengar gertakan mereka. Tak ada yang berani melawan. Apa yang dikatakan Tekuk Panjalin bahwa mereka sedang bertemu dengan macan rupanya benar-benar menjadi kenyataan. Seluruh penduduk desa Tanggulangin agaknya telah berubah menjadi sekawanan harimau terluka, siap menerkam siapa saja yang coba-coba mengusik ketenangannya. Julung Pujut melangkah tertatih-tatih ke tepian, menjauhi pertempuran, mendekati kudanya yang ditampatkan pada sebatang pohon, sementara 18 anak buahnya bertarung sengit dengan puluhan penduduk desa. Tekuk Panjalin langsung meloncat ke depan Gofur. "Senang sekali bertemu denganmu anak muda," katanya dengan wajah berseri-seri. "Sudah lama sekali aku tak bertemu lawan tangguh yang dapat mengimbangi ilmuku." Habis berkata demikian, dia langsung melancarkan serangan dari jarak jauh. Serangkum hawa panas meluncur ke dada Gofur. Pemuda itu sudah merasakan kesiuran angin sebelum tenaga dalam yang dilancarkan Tekuk Panjalin mengenai tubuhnya. Cepat ia membaca beberapa ayat Al-Quran dan kedua telapak tangannya dibentangkan lebar-lebar untuk menangkis. Cerdik sekali Tekuk Panjalin. Ia sudah menduga serangannya bakal membalik. Maka ia meloncat tinggi-tinggi ke arah pohon mangga dan hinggap di salah satu dahannya. Gofur memandangnya sejenak.
Kemudian menoleh ke arah penduduk desa yang sedang bertempur melawan kawanan rampok. Ia mengerutkan dahi, buas dan brutal. Sangat cara para perampok itu bertempur. Beberapa penduduk berhasil dilukainya. Bahkan ada 5 orang penduduk yang sudah roboh di atas tanah dengan luka parah, terbabat golok. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi, gumamnya lirih, lalu meloncat ke arah Tekuk Panjalin yang masih tertengger di atas pohon mangga. Tanpa diduga, tiba-tiba Tekuk Panjalin menyambitkan daun ke arah Gofur, berjempalikan ke udara beberapa kali untuk menghindari daun mangga yang meluncur bagaikan sebatang anak panah. Gofur berhasil menghindari sembitan daun mangga yang telah diisi dengan tenaga sakti. Daun itu mengenai batang pohon pisang di sebelahnya, tembus dan meluncur lagi ke arah batang pohon kelapa, amblas dan menancap di batang pohon kelapa itu. Gofur bergidik ngeri. Bagaimanakah jika daun itu mengenai tubuhnya? Nalurinya berkata, lawannya kali ini bukan sembarang orang, melainkan lawan tangguh yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ia sudah berhasil hinggap di salah satu dahan pohon mangga, tepat di seberang Tekuk Panjalin. Tekuk Panjalin, Andika seorang pendekar perkasa, tegur Gofur dengan sopan sekali. Mengapa harus berloncatan ke dahan pohon seperti tupai? Mari kita tuntaskan pertarungan ini di atas tanah. Kau takut bertempur di atas pohon? Ejek Tekuk Panjalin. Andika salah sangka. Saya hanya tidak mau merusak pohon ini tanpa suatu alasan yang benar. Kasihan penduduk desa yang telah menanamnya dengan susah payah selama puluhan tahun, ujar Gofur dengan suara datar. Tekuk Panjalin melongo. Hanya sebatang pohon mangga, pemuda itu demikian menghargainya. Ia merasa malu karena selama bertahun-tahun membunuh dan memperlakukan manusia bagai barang yang tidak berharga. Baiklah, kuturuti apa maumu, kata Tekuk Panjalin sembari melayang turun. Dengan ringan, tubuhnya hinggap di atas tanah. Gofur melakukan hal serupa, bahkan gerakannya membuat Tekuk Panjalin tercekat cepat, bagai kilat, namun indah, bagaikan sehelai daun kuning jatuh ke tanah. Nah, majulah anak muda, tantang Tekuk Panjalin. Gofur memang bermaksud segera menyudahi pertempuran itu. Ia merasa kasihan pada para penduduk desa yang terus-menerus berjatuhan karena kalah pengalaman dibanding kawanan perampok yang asalnya memang dari pasukan tempur kerajaan Majapahit. Tanpa basa-basi lagi, Gofur mengerahkan ilmunya yang berasal dari perguruan Al-Karomah. Tekuk Panjalin langsung roboh, terjungkal dari tanah. Nafasnya terengah-engah, mulutnya mengeluarkan darah segar. Beberapa bagian tubuhnya nampak matang, biru. Melihat kenyataan itu, Julung Pujut yang sudah naik ke atas punggung kuda menjadi kecut hatinya. Ia menggiring kudanya secara diam-diam untuk menjauhi arena pertempuran. Rupanya Julung Pujut bersiap-siap hendak melarikan diri jika ternyata pihaknya menderita kekalahan. Ilmu setan, desis Tekuk Panjalin dengan pandang mata penasaran. Andika keliru, sahut Gofur sembari melangkah mendekati Tekuk Panjalin yang terkapar.
tanpa dapat bangun lagi. Kami bahkan sangat membenci ilmu setan. Ilmu yang barusan kupergunakan tadi adalah ilmu pencaksilat karomah. Kau berasal dari perguruan mana? Tanya Garawesi. Sahut Gofur menoleh ke arah penduduk yang masih terus bertempur dengan kawanan perampok. Kemudian berpaling mendekati ke arah Tekuk Panjalin. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menyerah, bentak Gofur dengan pandang mata mencorong. Tekuk Panjalin hanya diam saja. Gofur jadi gelisah. Ia melangkah makin dekat. Sepasang kakinya berdiri di sisi tubuh Tekuk Panjalin yang terkapar. Jika kau tak mau perintahkan anak buahmu menyerah, maka sekali kuinjakkan kakiku ke dadamu, pasti kau akan mati, ancamnya tanpa main-main. Tekuk Panjalin masih tak mau buka suara. Sepasang matanya memandang Gofur dengan penuh penasaran. Rasanya ia masih belum percaya jika telah dirobohkan pemuda itu hanya 3 kali gebrakan. Benar-benar mustahil, tapi kenyataan telah membuka pandangan hidup. Seolah-olah di dunia ini tidak ada orang sakti selain dirinya. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menyerah, ancam Gofur dengan hati galau. Kini ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap dihantamkan ke dada Tekuk Panjalin. Tekuk Panjalin sendiri masih bungkam, hatinya bergolak. Bertahun-tahun aku menggembara ingin bertemu tokoh silat tingkat tinggi. Kini tokoh itu ternyata hanya seorang anak muda. Aku kecewa, daripada hidup menanggung malu, lebih baik aku mati di tangannya. Tanpa diduga oleh Gofur, tiba-tiba Tekuk Panjalin menggerakkan mulutnya, bukan untuk memberi perintah agar anak-anaknya menyerah, melainkan justru meludahi Gofur yang hendak menginjak dadanya. Gofur tak sempat mengelak. Ludah itu nempel di wajahnya. Ketika wajah yang putih bersih berubah menjadi merah padam, bertanda marah. Sepasang tangannya terkepal erat, kaki kanannya bergetar hebat, menahan amarah. Sekali injak, tentu ambrol dada Tekuk Panjalin. Melihat wajah Gofur yang merah membara itu, tergetarlah hati Tekuk Panjalin. Bagaimanapun, sebenarnya dia tidak rela mati begitu saja. Kini lenyaplah kepongahan hatinya, berubah jadi kecut dan ciut. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi. Kali ini tamatlah riwayatku, desis Tekuk Panjalin, melihat kaki kanan Gofur diangkat tinggi-tinggi, siap menggempur dadanya. Tiba-tiba terjadilah keanehan. Gofur mengurungkan niatnya menghantam dada Tekuk Panjalin dengan kakinya. Dia menarik kaki kanannya dan berdiri dengan sikap biasa. Terdengar ia menyebut astagfirullah. Wajahnya yang tadi merah padam karena dialiri darah amarah yang menggelegap berubah menjadi lagi putih bersih. Perlahan ia membersihkan ludah Tekuk Panjalin yang menempel di wajahnya. Mengapa? Mengapa aku tak jadi kau bunuh? Tanya Tekuk Panjalin keheranan. Karena tadi kau telah membuatku marah, jawab Gofur datar. Aku tidak boleh menghukum orang dalam keadaan marah, itu termasuk dosa. Kenapa berdosa? Ujar Tekuk Panjalin, masih penasaran. Bukankah aku ini perampok, jahat yang pantas dibunuh? Tadi, kata Gofur, sebelum kau meludahiku, dan sebelum aku marah, aku boleh membunuhmu. Karena niatku membunuhmu adalah untuk jihad fisabilillah.
memerangi kejahatan. Tetapi setelah kau meludahi, maka hatiku jadi marah, dan marah adalah aku pribadi, karena diri pribadiku tersinggung, karena sedangkan aku tak boleh mencampur adukan antara kepentingan pribadi dengan niat berjuang di jalan Allah. Saat aku marah, hatiku sudah menyeleweng dari jalan Allah. Jadi aku akan menanggung dosa besar jika membunuhmu atas dasar kebencian pribadi, bukan atas dasar perang di jalan Allah yang sesuai dengan ajaran agamaku. Tekuk Panjalin tertegun hatinya, bergolak. Betapa luhur ajaran agamamu. Apakah nama agama yang kau anut itu? Tanya Tekuk Panjalin. Islam, jawab Ghafur. Islam artinya selamat. Siapa yang memeluk agama Islam akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Aku adalah bekat perwira Majapahit yang membelok dan menjadi pemimpin rampok. Kejahatanku menumpuk. Apakah Tuhanmu masih mau mengampuniku? Tanya Tekuk Panjalin. Kenapa tidak? Sahut Ghafur. Misalkan dosamu setinggi gunung, sepenuh langit dan bumi. Namun kalau kau masuk agama Islam dan bertaubat secara sungguh-sungguh, artinya kita tidak akan mengulangi perbuatanmu yang jahat, menggantinya dengan perbuatan baik, maka Tuhan akan mengampunimu. Dosa-dosa di masa lalu akan dihapus semua. Benarkah begitu? Sahut Tekuk Panjalin ragu. Aku bicara apa adanya. Dusta adalah suatu dosa, sahut Ghafur. Tiba-tiba Tekuk Panjalin berusaha bangkit untuk berdiri karena tubuhnya masih lemah, maka ia segera roboh lagi. Ghafur cepat menyambarnya. Sementara itu, pertempuran antara penduduk desa dengan kawanan rampok masih berlangsung seru. Tiba-tiba terdengar bentakan yang membahana. Berhenti! Hentikan pertempuran! Semua orang terkejut dan segera menghentikan pertempuran. Ternyata bentak itu berasal dari Tekuk Panjalin. Dia berdiri tegak di samping Ghafur. Ghafur telah menolong Tekuk Panjalin sehingga tubuhnya kembali segar bugar seperti semula. Dengarkan, mulai sekarang ku tinggalkan dunia kejahatan. Aku tak mau lagi hidup bergemilang dosa. Hari ini juga aku masuk agama Islam dan menjadi pengikut saudara Ghafur, Satria Mega Petak. Semua orang terkejut mendengar perkataan itu, baik dari kalangan penduduk desa maupun para perampok itu sendiri. Sementara bagi Julung Pujut, apaan? Tekuk Panjalin itu bagaikan petir menyambar telinganya. Jika Tekuk Panjalin yang tadinya andalan gerombolannya sudah menyeberang ke pihak lain, maka tamatlah riwayatnya. Tekuk Panjalin menatap wajah seluruh anak buahnya. Kalian boleh pilih tetap menjadi gerombolan perampok dengan resiko diburu petugas pemerintah Majapahit dan dimusuhi seluruh rakyat, atau hidup baik-baik, bertaubat dan membaur dengan masyarakat. 18 perampok itu sekarang tinggal 15. 3 rekannya telah mati di tangan penduduk desa. 8 orang langsung membuang senjatanya di tanah. Begitu seruan Tekuk Panjalin. Arah kudanya masing-masing dan bergerak menuju Julung Pujut. Ki Tekuk Panjalin, tidak sudi kami mengikuti jejakmu. Biarkan kami menempuh jalan kami sendiri. Terserah kalian, sahut Tekuk Panjalin. Tapi jangan coba-coba mengganggu dosa ini lagi. Bila itu kalian lakukan, maka aku sendiri yang bakal membasmi kalian.
Julung Pujut tertawa keras. Mari anak buahku yang jantan, kita tinggalkan Tekuk Panjalin yang telah menjadi banci. Julung Pujut mendahului, memacu kudanya keluar desa, diikuti 7 orang anak buahnya yang tidak mau menerima fitrah kebenaran abadi. Beberapa penduduk desa yang masih merasa geram dan dendam segera menendang dan memukuli 8 perampok yang telah menyerah, duduk bersimpuh di atas tanah tanpa mengadakan perlawanan sama sekali. Gofur segera membentak ke arah penduduk desa, "Hentikan, tidak pantas menyerang orang yang sudah menyerahkan diri. Mereka sudah membujuk teman-teman kami," protes penduduk. "Serahkan mereka padaku, aku akan mengurusnya," jawab Gofur dengan suara berwibawa. Kemudian ia memberi isyarat kepada seluruh penduduk untuk berkumpul. Ki Tekuk Panjalin dan anak buahnya duduk bersimpuh di belakang Gofur menghadap ke arah penduduk desa yang segera berkumpul di hadapan Gofur. "Sudah, kalian saksikan sendiri." Gofur membuka suara. "Muslim yang kuat lebih disukai Allah. Dengan adanya kekuatan kita dapat mempertahankan diri dari pemaksaan kehendak orang lain. Itulah sebabnya para pemuda di desa ini kuajari ilmu pencaksilat di samping belajar ilmu agama." Demikianlah secara panjang lebar Gofur memberikan bimbingan kepada penduduk setempat untuk mengenal dan memperdalam agama Islam, bukan hanya sekedar ceramah saja, melainkan dibuktikan dengan perbuatan nyata. Gofur adalah murid si kakek Bantal yang ditugaskan membina desa tertinggal dan masyarakat yang belum mengenal Islam. Ia membantu para penduduk untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan cara membimbing mereka bertanam padi dengan cara yang lebih baik, dengan ilmu pengobatan yang dipelajari dari gurunya. Ia juga telah banyak menolong para penduduk yang menderita sakit. Penduduk setempat akhirnya menaruh simpati. Gofur baru menawarkan dan mengenalkan keindahan dan keluhuran agama Islam kepada mereka. Tekuk Panjalin dan anak buahnya dibina di desa itu. Akhirnya mereka menjadi orang baik-baik dan menjadi pelindung desa dari rongrongan para perampok. Itulah cara dakwah yang ditempuh oleh Gofur. Oleh Tekuk Panjalin disebut Satria Mega Petak atau Satria Awan Putih, seputih hati dan sebersih jiwa pemuda dalam menempuh perjalanan hidupnya. Gofur sangat toleran terhadap kepentingan pribadi, patuh terhadap ajaran agama, teguh menjalani kemungkaran, dan tiada henti-hentinya menegakkan kebenaran yang dinodai sekelompok orang tak bertanggung jawab. Gofur hanyalah salah satu di antara sekian banyak murid kakek Bantal yang tinggal di Garawesi atau Gresik. Lalu siapakah si kakek Bantal itu? Ya, siapakah sebenarnya guru saudara Gofur yang disebut kakek Bantal itu? Tanya Tekuk Panjalin pada suatu hari. Ingin tahu kisah selanjutnya? Kita dengarkan esok hari. Kita kembali ke Pramusiar kita.